kita menuju ekonomi 6. Lihat interior dari eksekutif kereta kelas eksekutif dari kereta api Brantas. Jalur 2 yaitu kereta api Majapahit tujuan Malang. Oke, saya sekarang sudah berada di dalam rangkaian kereta api Brantas kelas ekonomi 6. Sini seperti biasa adu dengkul klub, jaraknya sangat dekat. Nanti belum ada penumpang, ini nggak tahu penumpangnya naik dari mana.
Saya akan menjelaskan fasilitas yang ada di dalam kereta kelas ekonomi kereta api berantas. Di sini seperti biasa ada tirai. Semua kereta api kelas apapun itu ada tirainya. Kompartemennya seperti ini dan menggunakan AC rumah. Seperti ini, saya duduk di 1A sebenarnya. Di sini ada stop kontak, sini 2 buah. Ada tempat untuk menaruh benda atau botol minum seperti itu. Ada gantungan, kresek untuk sampah sepertinya. Dan ini dia kelas ekonomi, yaitu tradisinya itu adu dengkul ya, dengan orang nanti, orang depannya itu. Lalu apalagi ya, seperti ini kondisi di dalam ekonomi 6. Dan sebentar lagi akan segera diberangkatkan kereta api berantas dari stasiun Blitar, stasiun awal perjalanan, dan akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Pasar Senen. Sekitar 3 menit lagi kereta api berantas akan diberangkatkan dari stasiun Blitar, tepat pada pukul 12.00. Dan nanti jadwal tiba di stasiun Cirebon itu pukul 11.22.50 kalau nggak salah ya. Dan mohon maaf kalau misalkan nanti videonya kurang maksimal dari stasiun Blitar ini menuju stasiun Cirebon Perujakan, karena memang ini kondisinya di kelas ekonomi, karena buat ngevlog juga kurang maksimum ya, nggak enak juga sama penumpang sebelah dan penumpang yang lainnya. Jadi mungkin mohon maaf dan harap maklum kalau misalkan videonya kurang maksimal seperti itu. Nanti mungkin di stasiun-stasiun berikutnya pasti bakal penuh ini kereta api. Oke, mungkin itu saja informasi dari saya mengenai tayangan video ini. Seperti itu. Saya ucapkan permohonan maaf sekali lagi bila videonya kurang maksimal. Oke, saya akan menjelaskan fasilitas toilet yang ada di ekonomi 6 kereta api berantas ini. Seperti ini kondisi toilet dari kereta api berantas, rangkaian kereta api berantas ekonomi. Sini ada shower berjalan, berfungsi. Sini ada sabun, sini ada wastafel berjalan dan berfungsi dengan baik. Ada tisu, ada pegangan, ada gantungan, dan ada cermin, dan ada peraturan-peraturan tentu. Tidak lupa ada tempat sampah di sini. Nah, kalau kita melihat apa sih keistimewaan dari sinyal TV atau sinyal dual ini? Kenapa sih salah satu keistimewaan utamanya adalah sinyal ini yang masih bisa kita temui dalam bentuk yang utuh, yang lengkap, dan dengan bentuk yang cukup monumental dengan ketinggian cukup bisa terlihat adalah di stasiun Garut. Dan juga masih cukup lengkap karena selain terdapat sinyal utama atau sinyal masuknya, juga terdapat sinyal mika atau sinyal utamanya yang ada di sisi ke arah stasiun Bandung. Itu masih kita jumpai baik sinyal utamanya maupun sinyal masuknya. Tetapi sayang sekali sinyal ini sudah lama tidak dioperasikan karena sejak kereta api tidak lagi dioperasikan di jalur antara Cibatu Garut di tahun 1984, maka sinyal testing atau sinyal ini tidak lagi beroperasi. Pada tahun ini kereta api Indonesia Persero juga melaksanakan kegiatan reaktivasi atau pengaktifan kembali jalur kereta api antara Cibatu Garut. Bersamaan dengan reaktivasi ini, mencari momen yang tepat untuk saya juga bekerja sama dengan para
kerasnya pasti belum kerasa ya, tapi kerasanya itu kalau udah malam baru kerasa. Dan mungkin nanti saya tidak akan banyak vlog ya, cuma paling masih tahu informasi aja di stasiun mana saat ini dan pukul berapa tiba di stasiun ini dan berangkat stasiun ini. Seperti itu saja, mungkin tidak bakal vlog dan paling fokus dengan tripnya saja, tapi tripnya juga tidak bakal maksimal. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa di subscribe. Jadi mumpung masih sepi, saya bisa masih leluasa untuk nge-vlog. Mungkin nanti kalau misalkan kursi saya sudah penuh dengan orang, saya bakal menyudahi vlog saya. Maksudnya saya tidak akan nge-vlog lagi seperti ini dan akan fokus dengan tripnya saja. Mohon maaf atas kekurangan video ini ya, harap maklum karena saya kondisinya di kelas ekonomi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan informasi ini. Saya tidak tahu sampai mana saya bakal nge-vlog, mungkin sampai stasiun Tulungagung ya. Sampai stasiun Tulungagung saya sudah tidak bakal nge-vlog lagi. Ini seperti itu saja. Dan ini saya di stasiun Blitar ya. Saya benar-benar pertama kali baru lihat lagi, maksudnya bukan pertama kali, baru lihat stasiun Blitar lagi. Itu udah mantap banget stasiunnya, udah keren, udah bersih, ya pasti bersih. Dan jalannya itu di suasana apa ya namanya itu istilahnya, di tempat boarding lah istilahnya. Itu ada patung Bung Karno yang mantep banget. Saya baru pertama kali lihat. Wah, pokoknya udah berapa tahun saya nggak ke Blitar, nah itu benar-benar perubahannya banyak banget, udah lumayan bagus, udah jadi bagus. Dan ya lumayan lah untuk pengalaman baru saya dan stasiun Blitar, dan mendokumentasinya secara detail. Jadi saya naik kereta api berantas ini dari Blitar cuma sampai Cirebon Pajakan saja. Nanti tiba di stasiun Cirebon Pajakan itu pukul 11 malam. Tapi mohon maaf tidak full trip karena memang ya rumah saya di Cirebon, jadi nggak sampai Pasar Senen. Jadi berjalan stasiun mana? Ya langsung stasiun Sumbergempol. Nanti saya bicarakan. Sebenarnya ini rangkaian enak ya, tapi ini pemberodaknya itu terasa banget. Ya mungkin masih di jalur-jalur Blitar Tulungagung gitu ya. Mungkin nanti kalau sudah di track seperti double track atau sono sampai Madiun mungkin udah enak mungkin rasanya, karena ini pas K3 tahun 2009. Jadi ya sebenarnya enak mungkin ya, belum terlalu lama ya. Coba nanti kita bandingkan dengan double track atau sono Madiun, tapi saya tidak akan upload. Ya mungkin itu saja informasi dari saya, curhatan dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe channel saya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video upload terbaru dari channel saya. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus video saya dan jangan di skip. Dalam penumpang kereta api berantas, kami persilakan untuk masuk ke dalam rangkaian kereta yang di jalur 1. Pukul 12.35 kereta api berantas tiba di stasiun Tulungagung. Pastikan jangan sampai tinggal di stasiun Tulungagung. Kereta
stasiun Keras. Bagi Anda para penumpang yang mengakhiri perjalanan di stasiun Keras, kami persilakan untuk mempersiapkan diri memeriksa Informasi bahwa kereta api Berantas akan berhenti di stasiun Keras selama 10 menit untuk bersilang dengan kereta api Kauripan dari Kiara Condong tujuan Blitar selama 10 menit di stasiun Keras. Tadi juga sebelumnya itu bersilang dengan sebuah kereta api, kalau nggak salah itu kereta api Malioboro Express ya, soalnya tadi saya ngeliat belakangnya itu eksekutif kayaknya ya, atau kereta apa saya nggak tahu, pokoknya tadi bersilang kalah silang dengan kereta api Berantas, dan sekarang kereta api Berantas akan berkalah silang lagi di stasiun Keras dengan kereta api Kauripan dari Kiara Condong tujuan akhir stasiun Blitar. Yuk kita tunggu kereta apinya berhenti di stasiun Keras. Pukul 12.51 kereta api Berantas masuk spur belok di stasiun Keras Kediri, Jawa Timur untuk bersilang dengan kereta api Kauripan tujuan Kiara Condong menuju Blitar, tujuan akhir Blitar. Yuk kita tunggu kereta api Kauripannya melintas. Ini saya agak sedikit bingung ya. Bingungnya tuh kenapa? Karena ini saya baru tahu Berantas itu membawa K3 rangkaian 2012 ya, yang konfigurasi seatnya itu 22. Apakah ini memang benar sudah reguler atau memang tambahan, atau nggak tahu saya ini. Perasaan waktu saya pesan tiket itu kemarin itu sampai ekonomi 6 ya, ekonomi 7 nya itu kalau nggak salah itu nggak ada gitu, atau memang saya yang kurang teliti melihatnya gitu. Itu yang saya bingungkan. KK3 tahun 2012. Nah, saya bingung ini. Tapi Kauripan mulai terlihat. Perjalanan nanti akan ditempuh selama kurang lebihnya 11 jam ya, dari Blitar menuju Cirebon Perujakan. Kalau full 15 jam, kalau full dari Blitar ke Pasar Senen itu 15 jam. Ini aku turun di stasiun Cirebon Perujakan saja karena memang waktu di Cirebon. Nah, sekilas info dari kereta api Berantas ini. Kereta api Berantas itu rangkaian itu biasanya rollingan ya, rollingan dengan kereta api Dharma Wangsa yang tujuannya dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Surabaya Pasar Duri. Jadi saling rollingan. Kadang dipakai Dharma Wangsa, rangkaiannya kadang dipakai Berantas. Nah, sekarang rangkaiannya sedang dipakai oleh rangkaian kereta api Berantas. Pokoknya saling rollingan. Dan kereta api Berantas ini merupakan kereta api dengan durasi
dia di Solo Jepres itu lurus, mengambil jalur lurus itu mengambil jalur Bumbi, Karangsono, lalu Brumbung, lalu Semarang Tawang, dan Pekalongan, lalu stasiun Cirebon. Nah kalau kayak Singasari itu kan ada tuh Singasari kembarannya tujuan Blitar Pasar Seni juga, tapi lewat jalur selatan, itu lewat Jogja. Nanti di Solo Jepres dia belok kiri ke arah Solo Balapan, Jogja, Kutoarjo, Purwokerto, lalu Cirebon. Bertemu lagi jalurnya di Cirebon. Kalau Singasari itu berbeda, ekonominya itu kelas ekonomi eksekutif seperti Brantas, tapi ekonomi itu ekonomi konfigurasi SIP 22 macam-macam, ada yang angkatan tahun 2012 dan angkatan tahun 2014 seperti itu. Dan eksekutifnya juga sama seperti kereta Brantas. Jadi itu saja informasi tentang kereta Brantas. 13.23 kereta api Brantas diberangkatkan dari stasiun Kediri. Persiapan tiba di stasiun Kertosono. Stasiun Kertosono ini merupakan stasiun percabangan dari arah Surabaya, Mojokerto, Jombang, dan Malang, Blitar, Kediri, Kertosono. Biasanya di stasiun ini kereta api Rapido, kereta api penataran itu berputar arah menuju Surabaya atau menuju Blitar. Dan di stasiun Kertosono ini pula terdapat turntable lokomotif atau pemutar lokomotif, biasanya untuk kereta api penataran ya. Tapi penataran merupakan kereta api dengan relasi Malang atau Blitar, Kertosono, Surabaya, lalu berputar kembali ke jalur kantong yaitu stasiun Blitar. Inilah stasiun Kertosono, stasiun percabangan dari kalau dari arah timur itu dari arah stasiun Malang, Blitar, Kediri, lalu yang dari arah timur Surabaya yaitu Surabaya, Gubeng, lalu Wonokromo, lalu menuju Mojokerto dan Jombang dan Kertosono.
Nah, ini sepertinya rangkaian kereta api Rapido ya, kalau tidak salah. Dan itu bertemu dengan sebuah kereta api. Ini kereta api apa ya? Ranggajati kalau nggak salah nih. Kereta api Ranggajati ini. Pukul 13.54 kereta api Brantas tiba di stasiun Kertosono dan bertemu dengan kereta api Ranggajati. Selanjutnya persiapan kembali di jalur 3 akan segera diberangkatkan kereta api Ranggajati dengan tujuan akhir stasiun Jember. Kami ucapkan selamat jalan, selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa. Nah, kereta api Ranggajati ini arahnya menuju ke jalur sebelah kiri, yaitu ke jalur percabangan di Kertosono itu ke arah kiri, yaitu ke arah Jombang, Mojokerto dan Surabaya Gubeng. Nanti dia akan menuju stasiun Jember. Tapi Ranggajati tujuan Cirebon, Jember, diberangkatkan dari stasiun Kertosono. Pukul 2 tepat kereta api Brantas diberangkatkan dari stasiun Kertosono. Nah, itu merupakan turntable pemutar lokomotif stasiun Kertosono. Itu dia. Berbelok di tikungan sinyal masuk stasiun Kertosono.
Sampai stasiun Kertosono masih kosong tempat saya. Tapi tidak tahu, nanti pasti aja ada orang yang akan duduk di sini, pasti akan penuh nanti. Nggak tahu di stasiun mana, apakah Nganjuk, apakah Ngawi, apakah Solo, Jebres, apakah Semarang, tahu nanti. Yang penting saya mohon maaf kalau videonya kurang maksimal ya. Mungkin saat ini masih bisa leluasa ya, tapi mungkin nanti kalau sudah banyak orang akan mungkin ya akan nambah sedikit videonya. Stop kontak ini fungsinya untuk nge-charge gadget atau yang lainnya. Sebenarnya ini lega ya, bisa selonjoran kalau kondisinya lagi sendiri. Tapi kalau misalkan ada orang ini pasti adu dengkul ini, adu dengkul. Jadi ini dengkul orang di sini, dengkul kita di sini. Nah sekarang jalur Kertosono sampai Madiun ya kalau nggak salah itu, ini jalurnya itu sudah jalur double track, sudah jalur ganda. Jadi sekarang itu persilangan kereta api itu sudah tidak ada lagi gitu. Nah sudah aktif jalur double tracknya dari stasiun Kertosono hingga stasiun Madiun. Jadi sudah tidak ada lagi persimpangan kereta api. Jadi perjalanannya sudah lancar ya, mudah-mudahan saja. Kecepatan kereta api berantas di petak Kertosono hingga entah stasiun apa digeber dengan kecepatan 90 km per jam. Karena ini rangkaiannya bisa melebihi 100 km per jam, bisa hingga 100 km per jam, jadi maksimalnya hanya 90 saja. Stasiun Nganjuk di Nganjuk ya, Kabupaten Nganjuk. Udah mendung banget nih, gelap, ngeri banget nih. Awan hitam. Iya, ini sampai stasiun Nganjuk belum ada penumpang orang lain juga yang naik di seat saya. Paling kalau perkiraan saya itu nanti itu ramenya tuh stasiun Madiun ya, rame-ramenya itu di stasiun Madiun kalau menurut saya itu. Nah, ini dari Blitar sampai Nganjuk ini di tempat seat saya masih kosong ya, ada enaknya juga sih. Tapi paling nanti di stasiun Madiun ya, stasiun Madiun itu pasti udah rame nanti, seperti itu. Nah ini kondisinya sudah gelap mendung, mau hujan ini.
244 kereta api berantas yang saya naiki persiapan tiba di stasiun Caruban. Saya nggak tahu ini berhenti normal atau apa ya, kayaknya berhenti normal kayaknya ya di stasiun Caruban ini. Daop 7 Madiun ya. Kursi saya ditempati oleh seseorang, bukan oleh seseorang sih, ada orang yang sekarang udah ada orang yang duduk di keliling seat saya, dan waktunya saya harus bisa menjangkau video saya. Bagi yang nanti berjalan di stasiun Madiun sebelum bepergian dari kembali warga Anda, pastikan tidak ada ketinggalan di dalam kereta. Ikutlah stasiun Madiun berada di ujung barat yang Jantung 1. Pukul 3.08 kereta api berantas yang saya naiki tiba di stasiun Madiun. Nah, di stasiun Madiun ini ada pabrik atau industri kereta api yang memproduksi kereta api Indonesia, yang diantaranya itu seperti rangkaian terbaru stainless steel, dibuatnya itu dari PT Industri Kereta Api di Madiun ini, dan lokasinya itu tepat persis berada di belakang ya, kalau nggak salah di belakang stasiun Madiun, ada di situ. Itu merupakan industri kereta api Madiun yang memproduksi kereta api Indonesia ini, pabriknya ya istilahnya tuh. Tepat persis tempatnya berada di belakang stasiun Madiun itu di sini.